Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai 3 coding sederhana yang telah saya buat di mana saya akan memprediksi magnitudo gempa menggunakan machine learning. Baik, yang pertama, ini adalah dataset yang saya gunakan di mana di dalam dataset tersebut terdapat beberapa kolom seperti kolom tanggal, OT, latitude, longitude, depth, magnitude, remark, strike 1, deep 1, break 1, strike 2, deep 2, and break 2. Nah, dari kolom-kolom yang sudah terlihat di sini, bisa dilihat bahwa untuk dataset yang saya gunakan itu diambil dari data pada bulan November tahun 2008 dan sampai pada data di di tahun 2023. Kemudian, dari kolom-kolom ini bisa dilihat juga pada kolom strike 2, strike 1 sampai dengan rake 2 itu lebih banyak kosongnya. Jadi, untuk kolom-kolom ini akan saya buang dan tidak saya gunakan. Kemudian, untuk yang akan saya gunakan nantinya lebih fokus pada kolom latitude, longitude, depth, dan magnitude. Baik. Untuk coding yang saya lakukan pertama kali adalah mengimport library dan menampilkan datasetnya. Untuk library yang saya gunakan di sini terdapat library Pandas, Reborn, Matplotlib.pyplot, kemudian ada train test split, linear regression, logistic regression, random forest regressor, random forest classifier, decision tree regressor, dan decision tree classifier. Kemudian untuk bagian matriksnya saya menggunakan mean, absolute error, R2 score, accuracy score, classification report, confusion matrix, dan confusion matrix display. Kemudian saya juga mengimport untuk filter warnings agar mengignore setiap warnings yang akan muncul nantinya. Setelah itu saya mengambil dataset yang saya gunakan yaitu yang saya simpan di drive dengan nama katalog gempa.csv. Setelah itu dari dataset itu saya tampilkanlah untuk 5 baris pertama data frame, kemudian untuk informasi data frame dan statistik deskriptif data frame. Ya, di slide berikut bisa dilihat bahwa ini adalah 5 baris pertama dari dataset. Karena untuk datasetnya sendiri belum saya ubah, jadi masih berdasarkan kolom-kolom yang sudah saya perlihatkan dari file dataset sebelumnya. Masih lengkap ada kolom tanggal, hotel, latitude, longitude, depth, magnitude, remark, strike 1, deep 1, rake 1, strike 2, deep 2, and rake 2. Kemudian berikutnya ada informasi dan statistika deskriptif data frame, di mana di sebelah kiri terdapat informasi data frame seperti tipe dari tiap kolomnya dan juga berapa baris kolom yang terisi. Di mana bisa dilihat bahwa mulai dari kolom tanggal sampai dengan remark itu terisi penuh yaitu dengan jumlah 92.887 baris. Dan untuk kolom strike 1 sampai dengan rake 2 itu hanya terisi 2.735. Untuk tipe-tipenya sendiri terdapat tipe objek, float 64, dan integer 64. Lalu kemudian di sebelah kanan terdapat hasil dari statistika deskriptif data frame-nya, di mana terdapat perhitungan untuk jumlah baris, kemudian rata-rata, standar deviasi, minimal, dan maksimal dari kolom-kolom tersebut. Selanjutnya yang saya lakukan pada coding ini adalah menghapus dan menambah kolom. Berikut adalah komen menghapus dan menambah kolom yang saya gunakan. Yang pertama kali saya lakukan adalah menambah kolom, yaitu yang pertama adalah kolom year, di mana saya mengambil tahun dari kolom tanggal. Kemudian saya juga menambahkan kolom kategori gempa untuk mengklasifikasikan besaran magnitudo ini tuh besarannya akan termasuk menjadi gempa yang ringan,
sedang ataupun besar. Kemudian setelah menambah kolom tersebut, saya akan menghapus kolom yang hanya akan saya gunakan, di mana di sini saya hanya menggunakan kolom longitude, latitude, depth, mark, year, dan kategori. Kemudian saya tampilkan lagi hasil perubahan kolom-kolom dari data set tersebut, di mana saya menampilkan 5 baris pertama data frame, kemudian informasi data frame, dan statistik deskriptifnya, dan distribusi kategori. Di sebelah kiri adalah tampilan dari 5 baris pertama data frame dan juga informasi data frame-nya, di mana sudah terlihat bahwa kolomnya sudah berubah, yaitu sesuai dengan apa yang saya saya simpan, kolom-kolom yang saya simpan dan saya hapus tadi. Itu hanya ada longitude, latitude, depth, mark, year, dan kategori. Kemudian di sebelah kanan terdapat statistik deskriptif data frame dan juga distribusi kategori. Untuk distribusi kategori itu hanya menampilkan jumlah kategori. Ringan itu terdapat 62.555 baris yang berkategori ringan. Kemudian untuk sedang terdapat 25.256 baris dan untuk kategori besar terdapat 5.076 baris. Dari distribusi kategori tersebut terlihat bahwa untuk kategori besar itu cukup sedikit, jadi ini sebenarnya cukup tidak seimbang datanya. Tetapi tidak apa-apa, nanti akan kita olah dari coding ini. Lalu kemudian langkah ketiga yang saya lakukan adalah visualisasi jumlah kejadian gempa bumi per tahun. Di mana berikut adalah visualisasi grafik untuk jumlah kejadian gempa bumi per tahunnya, di mana bisa dilihat bahwa karena data yang saya miliki dimulai dari November 2008, jadi bisa dilihat bahwa pada tahun 2008 itu hanya terjadi sedikit kejadian gempa. Tapi itu hanya dikarenakan yang tercatat hanya data dimulai dari bulan November, jadi cukup sedikit datanya. Kemudian bisa dilihat untuk 2009 dan 2010 sampai 2011 itu cenderung stabil jumlah kejadiannya, tetapi terjadi pengurangan kejadian di tahun 2012 hingga 2014. Kemudian tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, tetapi stabil hingga tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 terjadi peningkatan lagi, dan di tahun 2018 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Kemudian tetapi tetap stabil sampai tahun 2019. Lalu kemudian terjadi pengurangan di tahun 2020, tetapi terjadi kenaikan lagi di tahun 2021 dan stabil di tahun 2022. Selanjutnya, ini berikut adalah visualisasi untuk lokasi gempa bumi, di mana untuk lokasi titiknya ini berdasarkan longitude dan latitude-nya. Kemudian untuk warnanya itu mencerminkan untuk besaran magnitudo gempa buminya. Kemudian untuk besaran lingkarannya itu menandakan untuk kedalaman pusat gempa itu terjadi. Selanjutnya yang saya lakukan adalah menentukan feature dan target serta split data untuk training. Di mana X di sini menampilkan feature, yaitu feature-nya sendiri yang saya gunakan adalah longitude, latitude, dan depth. Kemudian Y_right itu menandakan target untuk regresor, dan yang saya gunakan adalah kolom magnitude, dan Y_CLS adalah target untuk classifier, di mana saya menggunakan kolom kategori di sini. Kemudian saya lakukan training untuk data-data tersebut dengan untuk jumlah data yang digunakan untuk training sebesar 80% dan yang digunakan untuk testing sebesar 20%. Kemudian untuk random state-nya adalah 42. Selanjutnya, ini berikut adalah menandakan untuk model regresi yang saya gunakan dan juga hasil evaluasinya.
di mana model regresi yang saya gunakan di sini terdapat linear regression, decision tree regressor, dan random forest regressor. Kemudian saya evaluasikan ketiga model tersebut dan ditemukanlah bahwa untuk linear regression mean absolute errornya sebesar 0,64 dan R2 score-nya sebesar 0,08, di mana ini cukup buruk karena uh, untuk angka mean absolute error yang baik itu adalah angka yang mendekati 0 dan kemudian untuk R2 score yang baik adalah yang mendekati 1. Sedangkan di sini untuk mean absolute error dari linear regression itu cukup besar, hampir mendekati angka 1. Sedangkan untuk R2 score-nya itu sangat jauh dari angka 1 dan lebih mendekati 0. Kemudian untuk decision tree, mean absolute error-nya sebesar 0,62, yaitu mendekati 1, jadi cukup jelek. Dan kemudian untuk R2 score-nya itu jauh lebih jelek lagi daripada linear regression karena hanya mendapati 0,008 sekian. Jadi sangat hampir menyentuh, benar-benar menyentuh angka 0. Kemudian yang di random forest, mean absolute error-nya adalah 0,49 sekian, dan R2 score-nya adalah 0,42. Dari hasil ini bisa dilihat bahwa random forest adalah model yang terbaik di antara 3 model yang saya gunakan, karena mean absolute error-nya mendekati 0, jauh. Mungkin tidak terlalu mendekati 0, tetapi lebih baik daripada 2 model lainnya. Sedangkan untuk R2 score-nya, dia yang paling besar di antara lainnya, sehingga bisa dikatakan bahwa random forest adalah model regresi terbaik yang dari 3 model yang saya gunakan ini. Kemudian selanjutnya terdapat model klasifikasi, di mana untuk model klasifikasi ini saya menggunakan decision tree classifier, logistic regression, dan random forest classifier. Kemudian hasil evaluasinya dapat dilihat seperti berikut, di mana untuk decision tree sendiri accuracy-nya cukup baik, ada di angka 0,7. Dan juga untuk persebaran dari tiap kategorinya cukup bagus, tapi masih cukup bagus juga. Tetapi untuk yang logistic regression bisa dilihat bahwa accuracy-nya 0,69. Cukup bagus, tetapi bisa dilihat bahwa untuk persebaran tiap kategorinya bisa dilihat untuk kategori besar itu tidak tersebar sama sekali dengan F1 score-nya adalah 0. Jadi ini bisa dibilang untuk model logistic regression ini tidak cukup baik digunakan untuk dataset yang saya gunakan ini karena menjadi underfitting. Kemudian untuk model terakhir adalah random forest. Bisa dilihat adalah akurasinya paling tinggi di antara lainnya, yaitu ada di angka 0,76. Dan kemudian untuk persebaran kategorinya jauh lebih baik daripada decision tree. Jadi bisa dibilang pada model klasifikasi, random forest adalah model terbaik di antara 3 model klasifikasi yang saya gunakan. Kemudian hal tersebut bisa ditunjukkan juga melalui confusion matrix, di mana di gambar pertama, yang paling tengah ini adalah confusion matrix dari decision tree. Bisa dilihat sebenarnya cukup baik juga untuk confusion matrix-nya, di mana dari data sebelumnya, kita kembali ke slide sebelumnya, yaitu distribusi kategori. Bisa dilihat bahwa tadi yang kurang stabil adalah di kategori besar. Dengan jumlah kategori besar ini ada 5.076. 5.076.
Karena tadi yang saya gunakan ada untuk testing adalah 20%, sehingga 20% dari 5.076 itu sebesar sekitar 1015. Dari data 1015 yang bisa ditujukan, yang bisa diprediksi sebagai besar dan sesuai dengan datasetnya, itu hanyalah 613 data. Sedangkan ada yang ada 177 data yang terprediksi ringan dan 225 data terprediksi sedang. Kemudian bisa dilihat untuk yang logistic regression, ini yang sangat buruk dikarenakan sama sekali tidak ada yang terprediksi besar di antara label yang ringan, sedang, dan besar. Jadi ini sangat cukup buruk karena nantinya pada dataset yang saya gunakan, pada nantinya ketika saya gunakan untuk prediksi ini kurang optimal sehingga tidak bisa menentukan mana yang berkategori besar. Kemudian untuk model terakhir yaitu random forest, bisa dilihat bahwa uh, untuk kategori besar yang terprediksi besar dan benar dan true labelnya adalah besar hanya 566. Mungkin lebih sedikit daripada decision tree. Tetapi untuk persebaran di ringan dan juga sedang itu lebih baik di random forest karena yang benar terprediksi ringan adalah 11.146. Dan juga bisa dilihat untuk di bagian sedang dan juga sedang yang terprediksi sedangnya itu cukup baik karena bisa dilihat bahwa untuk kita kembali lagi ke distribusi kategori di mana kategori sedang itu sebesar 25.256, di mana untuk data yang digunakan untuk testing sebesar 20%, artinya adalah sejumlah 5.051. Dan yang bisa terprediksi benar sedang adalah 2.448. Dia lebih sedikit daripada yang sedang, tetapi untuk bagian yang ringan itu jauh lebih banyak yang prediksi benar di ringannya. Jadi untuk persebarannya sendiri jauh lebih stabil dibanding dengan decision tree. Maka dari itu, kemudian dari hasil evaluasi dan juga conclusion matrix, bisa dibilang untuk model terbaik untuk base regressornya adalah random forest dan juga base classifiernya juga random forest. Kemudian saya buatkan juga untuk fungsi prediksi gempanya, di mana data yang dapat diinput adalah longitude, latitude, dan depth. Kemudian berikut adalah contoh prediksi dan perbandingan dengan dataset aslinya, di mana untuk longitude yang saya gunakan adalah 119,06. Kemudian untuk latitude-nya adalah min 9,18. Dan juga depth-nya atau kedalaman adalah 10. Kemudian diprediksi bahwa magnitudonya adalah sebesar 3,5, sedangkan di data aslinya adalah 4,9. Menurut prediksi ini adalah hanya akan terjadi gempa ringan, tetapi di data aslinya akan terjadi dengan magnitudo 4,9, artinya termasuk kategori sedang. Jadi perbedaannya cukup jauh untuk yang data ini, tetapi tidak melebihi. Mungkin juga sesuai dengan conclusion matrix tadi, bahwa akan ada beberapa yang terprediksinya adalah ringan. Kemudian untuk data kedua, saya coba prediksi kedua,
di mana longitude yang saya gunakan adalah 98,33 dan latitude-nya adalah 0,49. Untuk kedalamannya sendiri adalah 16 dan hasil prediksinya menunjukkan angka 3,77. Dengan dibandingkan dengan data aslinya, magnitudenya adalah sebesar 3,9. Bisa dilihat bahwa angkanya tidak cukup jauh, jadi cukup cukup berdekatan angkanya. Dan untuk kategorinya sendiri antara prediksi dan data asli itu adalah sama, yaitu ringan. Ya, baik. Dari coding yang saya gunakan, coding yang sudah saya lakukan, bisa disimpulkan bahwa untuk dataset yang saya gunakan ini, model terbaik yang bisa digunakan adalah regressor, random forest regressor untuk prediksi regresinya, untuk prediksi regresi dan tetapi untuk yang klasifikasi pun juga model terbaik adalah Random Forest Classifier. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.